بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan kajian kita dalam pembahasan fiqih berpuasa Ramadan sesuai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas secara khusus pembahasan yang terkait dengan qadha'us shiyam, pembahasan yang terkait dengan hukum-hukum mengqadha atau mengganti puasa Ramadan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apabila ada seorang muslim yang tidak berpuasa satu hari dari bulan Ramadan dengan tanpa uzur, ya, seperti dia membatalkannya karena melakukan jima' atau dia muntah dengan sengaja ataupun pembatal puasa yang lainnya, maka yang menjadi kewajiban orang tersebut adalah wajib atasnya untuk ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ia beristighfar, mohon keampunan kepada Allah, karena yang demikian itu membatalkan puasa dengan tanpa uzur di siang hari Ramadan ini merupakan dosa besar, kemungkaran yang juga besar, yang wajib atasnya untuk bertaubat kepada Allah, beristighfar. Bersamaan dengan kewajiban bertaubat dan beristighfar, yang menjadi kewajiban orang tersebut berikutnya adalah untuk mengqadha, untuk menggantikan hari-hari yang dia tidak berpuasa dengan tanpa uzur pada bulan Ramadan. Qadha tersebut dia lakukan setelah Ramadan, di luar bulan Ramadan. Nah, apakah seorang yang membatalkan puasanya di siang hari Ramadan dengan tanpa uzur, apakah kewajiban mengganti puasa itu adalah sesuatu yang diperbolehkan baginya untuk mengakhirkannya, atau dia harus segera menggantinya? Terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang sahih dalam perkara ini adalah bahwa seorang yang membatalkan puasa dengan tanpa uzur di siang hari Ramadan, maka hukum qadha dari puasa yang ditinggalkannya tersebut adalah harus segera dia tunaikan. Harus segera dia tunaikan. Tidak boleh untuk diakhir-akhirkan. Ya, tidak boleh untuk diakhir-akhirkan. Contoh misalkan seorang pada bulan Ramadan membatalkan puasanya karena jima', maka selepas
keluarnya Ramadan, selesainya Ramadan, maka dia harus segera mengganti puasa tersebut. Dia harus segera mengganti puasa itu, tidak boleh untuk diakhirkannya. Nah, yang demikian juga karena dia tidak sedikit pun memiliki kondisi yang membolehkannya untuk membatalkannya, ya. Dan menjadi asal orang tersebut untuk dia melakukan puasa itu pada waktunya, ini menjadi asal. Nah, ini yang menjadi kewajiban bagi seseorang yang membatalkan puasanya dengan tanpa apa? Dengan tanpa uzur. Baik. Adapun seorang yang membatalkan puasanya karena uzur, seperti karena sakit atau karena safar, atau seorang wanita yang haid ataupun nifas, ataupun uzur-uzur yang lainnya yang membolehkan seseorang untuk berbuka dan tidak berpuasa di siang hari Ramadan, maka yang menjadi kewajiban orang tersebut adalah untuk mengqadha, mengganti puasa yang ditinggalkannya selepas selesainya Ramadan. Naam. Yang perlu untuk diperhatikan di sini adalah bahwa yang namanya mengqadha puasa, yang namanya menggantikan puasa itu dilakukan setelah seseorang menyelesaikan bulan Ramadan. Itu setelah dia tidak berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Nah, keluar Ramadan, maka disitulah tempatnya untuk ia mengganti puasa tersebut. Ya, inilah tempat asal dari mengqadha puasa. Itu apa? Di luar bulan Ramadan. Setelah selesai Ramadan, disitulah tempatnya apa? Untuk mengqadha atau mengganti puasa. Bila demikian, maka tidak boleh ada seorang yang dia sudah berpuasa sebelum Ramadan dan dia niatkan dengan puasa tersebut sebagai pengganti dari hari-hari yang mungkin dia tidak berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Ini tidak boleh. Ya. Contoh, ada seorang sudah berpuasa di bulan Sya'ban, tapi ternyata puasa dia di bulan Sya'ban tersebut dia niatkan sebagai pengganti, sebagai pengganti untuk hari-hari yang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan setelahnya. Nah, ini sudah kebalik ini, Seharusnya qadha itu apa? Selepas Ramadan, bukan kemudian sebelum Ramadan. Nah, yang demikian tersebut tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau yang sedang dalam keadaan safar kemudian tidak berpuasa, maka wajib baginya untuk mengganti pada hari-hari lainnya, pada hari-hari lainnya setelah bulan Ramadan. Nah, kemudian masalah berikutnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang terluputkan dari berpuasa Ramadan selama sebulan penuh,
maka yang menjadi kewajibannya adalah untuk mengganti puasa tersebut juga selama sebulan penuh. Ya, ada seorang tidak berpuasa selama sebulan penuh, maka tentu yang menjadi kewajibannya apa? Dia pun mengganti puasa itu selama sebulan penuh juga. Nah, ketika ia mengganti puasa di luar dari bulan Ramadan, ya, tidak melazimkan orang tersebut, tidak mengharuskan orang tersebut untuk menggantinya di awal bulan. Ya, nah, bahkan boleh dia menggantinya kapanpun, ya, dia inginkan. Nah, boleh dia menggantinya di awal bulan atau di pertengahan bulan. Ya, nah, ini yang harus dia lakukan, mengganti puasa tersebut selama sebulan penuh juga. Sama saja apakah itu dimulai dari awal bulan ataukah di pertengahan bulan atau setelahnya. Nah, seorang yang meninggalkan puasa Ramadan selama sebulan penuh, ya, kemudian ia hendak mengganti puasa tersebut di awal bulan, ya, dia hendak mengganti tersebut di awal bulan. Ternyata bulan yang akan dia ganti pada bulan tersebut jumlahnya tidak sampai 30 hari. Ya, dia punya hutang puasa selama sebulan penuh. Dan ketika itu bulan puasa itu genap 30 hari. Ternyata pada bulan yang ia hendak mengganti puasa tersebut, yang dia ganti pada awal bulan, ternyata bulan itu tidak sampai 30 hari. Hanya sebatas 29 hari. Ya, berarti dia akan menyisakan berapa? 1 hari dari hutangnya tersebut. Nah, dalam kondisi seperti ini, bila ia memulai untuk mengganti puasa tersebut dari awal bulan, ya, apakah sisa 1 hari, ya, yang tidak dia genapkan pada bulan tersebut karena bulan itu berjumlah 29 hari, apakah dia harus mengganti yang 1 hari ini di bulan yang lainnya? Nah, difahami masalahnya? Ya. Atau tidak mengapa dia berpuasa selama 29 hari saja. Nah, maka di sini ikhwati fillah rahimakumullah terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Yang rajih wallahu a'lam bishawab, ya, bahwa apabila bulan yang dia berpuasa padanya, bulan yang dijadikan sebagai bulan pengganti puasa Ramadan yang dia mulai dari awal bulan tersebut, apabila bulan itu adalah bulan yang dia lihat dengan hilal, bukan dengan hitungan hisab, ya, maka tidak mengapa dia mengganti puasa yang 30 hari tersebut pada bulan itu, meskipun bulan tersebut tidak sempurna selama 30 hari. Nah, dipahami? Ya. Jadi kan bulan itu, maksudnya bulan kan dilihat melalui hilal, ya. Melihat hilal itu tidak hanya pada bulan Ramadan saja. Nah, hilal itu sebagai pertanda masuknya bulan yang baru. Apapun itu bulannya. Ya, bulan Syawal dilihat pertanda masuknya bulan Syawal, ada hilalnya. Bulan Dzulhijjah, demikian seterusnya. Nah, kalau kemudian orang tersebut yang hendak mengganti puasanya selama sebulan penuh itu, dia ganti pada 1 bulan tertentu yang dia telah melihat hilal pada bulan itu, ya, berarti apa? Berarti dengan hilal tersebut dia masuk pada tanggal 1 pada bulan itu, ya, berdasarkan hilal, berdasarkan ru'yah hilal, bukan berdasarkan perhitungan pertanggalan, tidak, dia lihat langsung hilal tersebut.
Ya, maka bila orang yang kondisinya demikian, dia mengganti puasa selama 30 hari tersebut di bulan yang dia telah melihat hilal padanya, ya, dan itu bertanda sebagai satu hari pertama pada bulan itu, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa ia berpuasa selama kurang dari 30 hari, ya, ataupun selama 29 hari. Ya. Kalau apa? Kalau bulan itu dia lihat dengan hilal, masuknya bulan itu dia lihat dengan apa? Dengan hilal. Dipahami? Nah, oleh karena itu tidak perlu baginya untuk menambah lagi di bulan yang berikutnya untuk menggenapkan kekurangan satu hari yang tersisa. Ya. Nah. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketentuan mengganti puasa Ramadan, ya, apakah mengganti hutang puasa Ramadan itu harus dilakukan dengan segera atau boleh diakhirkan? Ini masalah berikutnya. Apakah mengqadha puasa Ramadan itu boleh dilakukan, ya, dengan mengakhirkan waktunya, atau harus segera lepas Ramadan harus segera diganti, atau boleh diakhirkan pada bulan-bulan setelahnya? Ya. Nah, pendapat jumhur fuqaha menyatakan bahwa mengganti puasa Ramadan itu boleh mengakhirkannya, ya, pada bulan-bulan yang setelahnya. Nah, tidak harus untuk segera menggantikannya. Ya. Nah, namun kebolehan mengakhirkan waktu mengganti hutang puasa Ramadan itu, ya, kebolehannya dipersyaratkan jangan sampai, ya, tentang waktu yang tersisa, ya, terluputkan bagi orang tersebut untuk menggantinya. Ya, terluputkan bagi orang tersebut untuk mengganti puasa padanya. Nah, sampai dia ketemu dengan Ramadan yang berikutnya, ya. Nah, ini pendapat jumhur fuqaha, ya, berdalilkan dengan apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana yakunu alayya as-shawmu min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Asy-syughlu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, saya dulu memiliki hutang puasa Ramadan, ya. Namun saya tidak mampu untuk menggantinya kecuali pada bulan apa? Pada bulan Sya'ban. Nah, disebabkan karena kesibukan saya mengurusi siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, ini dalil jumhur yang mengatakan boleh dalam mengganti puasa Ramadan itu, ya, untuk diakhirkan, tidak segera untuk diganti. Ya, namun dipersyaratkan apa? Dipersyaratkan jangan sampai sisa waktu yang panjang tersebut, ya, tidak menyisakan sedikit pun waktu untuk dia menggantikannya sampai dia ketemu dengan bulan Ramadan yang berikutnya. Ya. Nah, dalilnya apa? Hadis Aisyah tadi. Nah, perhatikan hadis Aisyah ini, bagaimana Aisyah mengakhirkan, ya, penggantian hutang puasanya sampai bulan Sya'ban. Dari Ramadan yang sebelumnya
diakhirkannya. Diakhirkannya sampai ketemu bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban itulah Aisyah radhiyallahu anha mengganti hutang puasanya. Karena kesibukannya bersama Rasulullah melayani, berkhidmat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di sini menunjukkan apa bolehnya mengakhirkan qadha untuk puasa apa? Puasa Ramadan. Nah, dan pendapat yang sahih ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah dalam perkara ini adalah pendapat jumhur, ya, yang telah kita sebutkan tadi, yaitu boleh seorang untuk mengakhirkan apa? Mengakhirkan waktu penggantian puasa Ramadan, ya, penggantian puasa Ramadan. Nah, dengan persyaratan jangan sampai apa? Waktu yang panjang tersebut tidak menyisakan, ya, tidak menyisakan sedikit pun waktu untuk dia mengganti utang puasanya sampai bertemu dengan Ramadan yang berikutnya. Nah, kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau ada seorang, ya, yang mengakhirkan untuk mengganti hutang puasa Ramadan, ya, dia akhirkan sampai dia bertemu Ramadan berikutnya, ya, hutang Ramadan belum juga dibayar. Nah, berarti dia apa? Harus membayarnya setelah Ramadan yang kedua, yang baru tadi. Ya. Nah, kondisi orang tersebut, ya, dirinci para ulama. Kalau kemudian dia mengakhirkan membayar hutang puasa Ramadannya, ya. Kalau diakhirkan sampai ketemu Ramadan berikutnya, kemudian dia mengganti di luar setelah Ramadan berikutnya selesai tersebut, kalau ini dia lakukan karena uzur, ya, maka kewajiban bagi orang tersebut adalah apa? Hanya mengqadha saja, hanya membayar hutang puasa tersebut. Nah, ini rincian yang pertama. Rincian yang kedua, ya, kalau kemudian pengakhiran qadha puasa tersebut, ya, sampai ketemu Ramadan yang berikutnya, ini dia lakukan tanpa uzur, maka menjadi kewajiban adalah apa? Ada dua. Pertama apa? Pertama dia mengganti puasa tersebut, dan yang kedua untuk dia membayar kafarah, memberi makan fakir miskin seukuran berapa? Setengah sa', berukuran 1,5 kilo dari bahan makanan pokok sebuah negeri. Dalam negeri kita apa? Beras. Nah, contohnya bagaimana ini? Ya, tadi sudah kita ketahui bahwa mengganti puasa Ramadan itu tidak perlu untuk segera, boleh diakhirkan. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, ya, masalah yang kedua, contohnya adalah ada seorang pada puasa yang sebelumnya memiliki hutang puasa 5 hari contohnya, ya, karena waktu untuk melunasi hutang puasa tersebut panjang, ya, dia tunda, diakhirkan membayar hutang puasa tersebut, ya, sampai ketemu bulan Sya'ban juga belum dilunaskan, dipenuhi hutangnya, ya.
kemudian sampai ketemu Ramadan yang berikutnya. Ya. Nah, dia pun berpuasa Ramadan, tapi hutang yang sebelumnya 5 hari tadi itu belum terbayarkan. Tidak dia membayarnya kecuali apa? Setelah keluar Ramadan yang berikutnya tersebut. Nah, kalau 5 hari tadi yang menjadi hutangnya tersebut, dia akhirkan sampai ketemu Ramadan yang berikutnya, ini karena uzur, maka tidak ada kewajiban kecuali apa? Mengqadha saja. Ya. Tidak ada kewajibannya kecuali apa? Membayar hutang yang belum dia lunasi pada Ramadan yang sebelumnya. Nah, ini keadaan yang kedua. Keadaan yang pertama, keadaan yang kedua dengan contoh yang sama. Ya. Ada seorang punya hutang puasa 5 hari pada Ramadan yang sebelumnya. Dia akhirkan untuk melunasi 5 hari ini sampai ketemu bulan Sya'ban, juga belum dilunasi. Sampai ketemu apa? Ramadan yang berikutnya. Nah, maka dia berpuasa Ramadan, kemudian setelah selesai Ramadan yang berikutnya, maka dia mengganti puasa yang 5 hari tersebut. Karena pengakhiran qadha berpuasa Ramadan sampai pada Ramadan setelahnya ini disebabkan karena apa? Tanpa uzur. Ya, disebabkan dengan tanpa uzur, maka ada 2 yang menjadi kewajibannya. Apa itu? Dia tetap harus mengqadha puasanya. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua dia harus membayar kafarah. Membayar apa? Kafarah ataupun fidyah. Membayar kafarah ataupun apa? Fidyah. Fidyah maksudnya apa? Memberi makan satu orang miskin dari setiap hari yang dia tinggalkan. Seukuran berapa? Setengah sa', yaitu 1,5 kilo dari makanan pokok negeri tersebut. Nah, kalau kita beras berarti 1,5 kilo untuk setiap harinya dari hutang yang dia tinggalkan. Ya, misalkan dia tadi 5 hari. Nah, karena dia tinggalkan ini, diakhirkan untuk melunasinya sampai ketemu Ramadan berikutnya, berarti dia harus membayar fidyah ya untuk 5 hari tersebut. Ya, 1 harinya pada seorang fakir miskin berukuran setengah sa' dan ukuran yang telah kita jelaskan tadi. Nah, baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Meskipun mengqadha Ramadan itu, mengqadha puasa Ramadan boleh untuk diakhirkan. Nah, namun yang afdal yang lebih utama adalah untuk seseorang menyegerakan untuk dia menyegerakan membayar apa? Hutang puasanya. Ini yang paling afdal. Ya. Dia punya hutang pada Ramadan yang lalu, ada 10 hari. Selepas Ramadan yang lalu itu, masuk pada bulan setelahnya, dia segera menggantinya 10 hari setelahnya. Maka ini yang lebih afdal untuk dia tidak untuk dia tidak mengakhirkannya. Nah, meskipun mengakhirkannya boleh, sebagaimana yang dijelaskan tadi. Nah, menyegerakan untuk melunasi hutang puasa ini sesuatu yang disukai, sesuatu yang dimustahabkan. Nah, karena apa? Karena dengan lebih cepat dia melunasi hutangnya, maka lebih cepat dia melepaskan tanggungan hutang tersebut. Ya. Dan demikian pula dengan menyegerakan mengganti hutang puasa, dengan menyegerakan mengganti hutang puasa itu lebih berhati-hati bagi seorang muslim. Ya. Kenapa demikian? Karena seorang muslim bisa saja ada hal-hal yang kemudian menghalanginya untuk dapat membayar hutang puasa tersebut.
Apakah karena dia sakit nantinya ataupun karena hal-hal yang lain. Nah, baik. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui perkara ini, kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Ya. Apakah membayar hutang puasa itu harus dilakukan secara berurutan atau boleh terpisah-pisah? Ya. Tadi itu apa pembahasannya? Diakhirkan 2 bulan setelah Ramadan, 3 bulan, ya. Dan mesti harus langsung segera, dan mesti. Nah, sekarang pembahasan sekarang apa? Apakah ketika mengganti puasa Ramadan itu harus dilakukan secara berurutan harinya atau boleh terpisah-pisah? Ya. Maka jawabannya tidak mengharuskan, tidak melazimkan di dalam mengganti puasa, mengganti hutang puasa Ramadan itu, ya, puasa tersebut dilakukan dengan apa? Berurutan. Dengan berurutan. Nah, boleh, ya, untuk dipisah-pisah, ya, harinya ketika mengganti puasa Ramadan. Walaupun mengganti puasa Ramadan secara berurutan, ya, maka ini apa? Ini sesuatu yang disukai. Sesuatu yang disukai. Agar apa? Agar adanya kemiripan. Agar adanya kemiripan mengganti puasa dengan melaksanakan puasa Ramadan itu sendiri. Ya. Sebagaimana puasa Ramadan, ya. Sebagaimana puasa Ramadan itu sebagaimana puasa Ramadan itu dilakukan secara berurutan, maka seharusnya demikian pula, ya, mengganti puasa Ramadan pun dilakukan secara apa? Berurutan. Ya, dan ini perkara yang lebih disukai. Ini perkara yang lebih disukai dan lebih cepat juga untuk seorang dapat menyelesaikan hutang puasanya. Nah, kemudian dalam perkara ini ada satu catatan penting yang disebutkan para ulama. Ya. Telah kita ketahui tadi bahwa yang lebih afdal, ya, dalam mengganti hutang puasa Ramadan itu dilakukan secara berurutan hari-harinya. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sesuai dengan banyaknya hutang tersebut. Ya. Dilakukan secara apa? Berurutan. Nah, meskipun boleh tadi apa? Terpisah-pisah. Ya. Catatan pentingnya di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah adalah, ya, kalau kemudian seorang, ya, yang mengakhirkan membayar hutang puasanya sampai ketemu bulan Sya'ban dan tidak ada hari yang tersisa dari bulan Sya'ban ini kecuali sejumlah hutang puasanya, maka kata para ulama wajib pada kondisi yang demikian ini dia harus mengganti hutang puasa tersebut secara berurutan. Ya, tidak boleh untuk dia pisah-pisah. Dia harus membayarnya secara apa? Mengganti secara apa? Berurutan. Nah, karena waktu sudah sempit. Ya. Kalau tidak segera dia ganti, maka akan keluar rentang waktu kembalian untuk mengganti puasa Ramadan tersebut. Karena bertemu dengan apa? Ramadan yang setelahnya. Nah, contoh misalkan, ada seorang pada Ramadan tahun yang lalu punya hutang 5 hari, ya, karena sakit atau misalnya. Kemudian dia akhirkan untuk membayar hutang 5 hari ini. Dia akhirkan sampai ketemu bulan Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban ternyata dia akhirkan sampai tersisa 5 hari. Ya. Sampai tersisa berapa hari? Sampai tersisa 5 hari yang sesuai dengan hutang puasa dia. Nah, di sini kata para ulama wajib bagi dia untuk mengganti hutang puasa tersebut secara berurutan. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima sampai habis bulan Sya'ban tersebut. Ya, ini hukumnya apa? Ini hukumnya wajib. Nah, baik. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada masalah berikutnya. Bagaimana hukum seorang yang mengakhirkan
qada Ramadan ya karena sebuah uzur. Sebelum ia memiliki kesempatan untuk mengganti puasanya, dia meninggal. Ya, dia meninggal. Baik. Dan tidak sempat tentunya untuk membayar hutang puasanya. Maka keadaan orang yang seperti ini ya tidak ada sesuatu apapun bagi orang tersebut, ya tidak ada dosa. Demikian pula ya tidak ada qada bagi orang itu. Nah, karena dia bukan orang yang bergampang-gampangan ya bermudah-mudahan untuk meninggalkan qada puasa tersebut. Ya, yang demikian ini karena apa? Karena ada uzur. Karena ada uzur untuk dia mengakhirkannya. Namun dia kemudian ya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia sempat untuk mengganti puasa Ramadannya. Nah, baik. Contohnya ya, contoh ada seorang ya memiliki hutang puasa 20 hari karena ada uzur. Ya. Selepas Ramadan yang sebelumnya yang dia berhutang 20 hari tersebut ya, dia mengakhirkan untuk mengganti hutang puasa itu karena uzur. Karena sakit misalkan. Ya, karena sakit. Terus dalam kondisi sakit tersebut sampai kemudian takdirkan Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Ya, mewafatkannya. Nah, sehingga dia tidak sempat apa untuk mengqadanya. Karena ada uzur sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tidak ada satu apapun yang menjadi kewajiban orang tersebut. Ya, tidak ada kafarah, tidak ada fidyah, tidak ada dosa dan tidak ada pula apa? Kewajiban untuk mengganti puasa itu. Dipahami? Nah, tapi kalau kemudian ada dari keluarganya ya yang kemudian hendak membayarkan fidyah karena puasa tersebut tidak sempat dibayar karena sudah kedahuluan ajalnya, ada dari kalangan anaknya ataupun kerabatnya yang hendak membayarkan fidyah sesuai dengan hari yang dia tinggalkan. Atau ada keluarganya yang ingin menggantikan puasanya dia ingin berpuasa bagi pembayaran apa? Hutangnya. Maka yang demikian ini tidak mengapa, hukumnya pun apa? Mustahab saja, tidak sampai wajib. Bila itu ditinggalkan tidak mengapa. Yang demikian itu ditinggalkan tidak mengapa. Ya, kalaupun mau dilakukan ya juga tidak mengapa. Nah, yang jelas yang demikian itu tidak wajib. Baik, berikutnya seorang yang mengakhirkan membayar hutang Ramadan ya, dengan tanpa uzur, diakhirkan dengan tanpa uzur sampai dia meninggal. Ya, sampai dia apa? Sampai dia meninggal. Nah, bersamaan sebelum dia meninggal dia memiliki kesempatan untuk apa? Untuk menggantinya. Tapi dia akhirkan mengganti puasa Ramadan tersebut dengan tanpa uzur. Ya. Qadarullah ma syafa'al, dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apa yang menjadi kewajiban orang tersebut? Nah, yang menjadi kewajiban terhadap orang tersebut adalah untuk keluarganya memberi makan fakir miskin sesuai dengan hari yang dia tinggalkan. Ya, ini kapan? Kalau dia memiliki apa? Harta warisan. Yang dari harta warisan tersebut diambil untuk membayar hutang puasanya dengan apa? Dengan cara memberi makan fakir miskin tersebut. Nah, ya. Adapun bila dia tidak memiliki warisan yang dia tinggalkan untuk membayar hutang puasa itu melalui pemberian makan kepada fakir miskin tadi, maka disunnahkan ya kepada para kerabatnya ataupun walinya, mereka yang mengeluarkan untuk orang tersebut. Nah, apakah dalam kondisi seperti ini
wajib bagi kerabatnya untuk menggantikan hutang puasanya, mereka yang berpuasa untuk menggantikan hutang puasa tadi, maka jawabannya tidak wajib. Ya. Nah, yang wajib apa? Memberi makan. Adapun menggantikan hutang puasa tersebut dengan puasa, ini tidak wajib. Kalau dilakukan, silahkan saja. Ya, kalau dilakukan tidak mengapa. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian alhamdulillah ya kita telah menyelesaikan beberapa penjelasan para ulama yang terkait dengan hukum mengqadha puasa. Nah, apakah orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan tapi memang dia tidak ada niat untuk berpuasa, apakah ia juga wajib mengqadha? Tidak. Ya. Tidak ada kewajiban untuk apa? Untuk mengqadha puasanya. Karena dia tidak berpuasa. Ya, kewajiban mengqadha bagi seorang yang sempat berpuasa kemudian dibatalkan. Nah, maka disitulah dia harus mengqadha puasa tersebut. Ya. Nah, ini kalau bahasanya mengqadha ya. Mengqadha. Nah, apa maknanya mengqadha? Mengqadha itu maknanya melakukan kewajiban ya yang sempat ditinggalkan di luar waktunya. Kalau kewajiban itu dilakukan pada waktunya namanya ada. Namanya apa? Namanya ada. Tapi kalau itu dilakukan di luar waktunya namanya qadha. Nah, ya tidak ada qadha bagi mereka. Tapi mereka berdosa ya. Mereka berdosa. Naam. Dan hendaknya mereka bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, apakah wajib membayar qadha? Maksudnya apakah wajib berpuasa ini? Bukan qadha lagi ya pembahasannya. Apakah wajib membayar puasa padahal ia juga sudah lupa karena sudah terlalu lama? Sebenarnya tidak. Ya, tidak ada kewajiban untuk membayar kewajiban atau melakukan kewajiban puasa yang sebelumnya ditinggalkan pada tahun-tahun yang sebelumnya. Ya, cukup dia beristighfar, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan puasa pada bulan yang berikut. Nah, ya. Baik. Demikian wallahu a'lam bishawab. Nah, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kelebihan mohon maaf, kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jazakumullahu khairan.